Pernah nggak sih guys kalian dengar kalimat kayak gini? Uang nggak akan dibawa mati. Atau rezeki mah udah ada yang ngatur. Atau pendidikan nggak penting karena nggak bisa dibawa ke surga. Atau nggak usah mikirin dunia deh karena hidup cuma sementara. Pertanyaannya guys, apakah ini benar-benar ajaran agama? Atau hanya alasan untuk menghindari tanggung jawab? Nah, di video ini kita akan membahas bagaimana agama itu sering dijadikan tameng untuk kemalasan, kenapa sih ini bisa terjadi, dan yang paling penting bagaimana solusinya. Tujuan konten ini bukan untuk menyerang agama guys, tapi untuk mengkritisi bagaimana beberapa ungkapan religius sering disalahgunakan sebagai pembenaran untuk tidak berusaha. Jadi, simak sampai tuntas biar gak ada lagi yang menjadikan agama sebagai tameng kemalasan kita. Maksud tameng di sini guys adalah ketika banyak orang menggunakan agama sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Ini sih bukan soal agama itu sendiri, tapi bagaimana orang memanipulasi makna agama untuk kepentingan pribadi. Banyak orang nih menggunakan kata-kata seperti, ini udah takdir, mau gimana lagi? Atau rencana Tuhan lebih baik untuk menghindari introspeksi diri dan nyalain keadaan. Contoh nyatanya seperti ini guys. Misalnya nih ada tukang bakso yang warungnya sepi pembeli dibandingkan toko sebelah. Bukannya cari tahu penyebabnya nih, dia malah bilang, ya kan, rezeki udah ada yang ngatur, mungkin bukan rezeki saya. Padahal pas ditelusuri guys, ternyata ada banyak faktor yang membuat dagangannya kurang laris. Seperti pelayanannya kurang ramah, harganya nggak sesuai rasanya, tempatnya kurang terawat, dan ketika ada pembeli baru nih, harganya dipatok lebih mahal. Tapi bukannya introspeksi dan memperbaiki usahanya, dia malah nyalain takdir, seolah-olah kegagalannya udah ditentukan dan nggak bisa diubah. Ketika ada orang yang malas belajar nih, bukannya introspeksi dan cari cara buat berkembang, dia malah bilang, emang pendidikan bisa bikin masuk surga. Daripada meningkatkan keterampilan atau menambah wawasan, dia justru pakai alasan religius buat membenarkan kemalasannya. Padahal nih di dunia nyata, pendidikan kan bukan soal cuma cari kerja atau jadi kaya guys, tapi juga tentang membantu banyak orang, memahami hidup, berpikir kritis, dan bahkan bisa bikin seseorang lebih mendalami keyakinannya dengan lebih rasional. Sayangnya dengan pola pikir kayak gini, dia malah membatasi potensinya sendiri dan kehilangan banyak peluang yang sebenarnya bisa bikin hidupnya jauh lebih baik. Gua menemukan ada banyak banget kata-kata yang sering dijadikan tameng kemalasan kita. Di antaranya adalah, rezeki udah ada yang ngatur, anak adalah rezeki. Rezeki mah pasti ada aja. Lebih baik miskin tapi masuk surga, daripada kaya tapi masuk neraka. Uang tidak menjamin kebahagiaan. Kalau udah nikah, rezeki bakal lancar. Sebelum menikah, jangan takut menikah karena nggak ada uang. Menikah membuka pintu rezeki. Rezeki tidak akan tertukar. Kalkulator kita beda sama kalkulator Tuhan. Gak usah mikirin dunia, hidup hanya sementara. Umur udah ada yang ngatur, makan seenaknya. Sekolah gak penting, yang penting akhirat. Ngapain capek-capek ngejar dunia, nanti juga mati. Yang penting pasrah, gak usah terlalu banyak mikir. Jodoh udah ditentukan, jadi gak perlu dicari. Perempuan gak perlu sekolah tinggi, nanti ujung-ujungnya di dapur. Hidup ini cuma sementara, gak usah terlalu mikirin dunia. Rezeki gak akan kemana, jadi gak perlu khawatir. Jangan terlalu sibuk mencari uang nah. Ini udah takdir, mau gimana lagi. Kalau jodoh gak akan kemana. Yang penting rajin ibadah, urusan dunia biar Tuhan yang ngatur. Kalau udah rezeki, pasti datang sendiri. Ngapain pinter, malaikat gak nanya 1 + 1 berapa. Ilmu dunia gak penting, yang penting ilmu akhirat. Itu contoh dari gua guys. Coba kalian tambahin di komen apa lagi yang kurang. Sebenarnya sih kata-kata ini bagus-bagus saja, cuma seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Ada beberapa alasan utama guys kenapa orang seperti ini. Yang pertama adalah karena mentalitas pasrah tanpa usaha atau salah memahami konsep takdir. Banyak orang berpikir bahwa karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan,
maka usaha manusia tidak terlalu berpengaruh. Contohnya nih guys, rezeki udah ada yang ngatur, jadi nggak perlu usaha keras. Atau umur udah ditentukan, jadi makan apa aja nggak masalah. Padahal dalam agama, takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha guys. Tapi usaha kita juga bagian dari takdir. Tawakal atau berserah diri seharusnya terjadi setelah usaha maksimal dan bukan sebelum berusaha. Yang kedua guys, adalah menghindari introspeksi dan mencari pembenaran. Ketika seseorang mengalami kegagalan atau kesulitan, bukannya introspeksi dan mencari solusi, mereka malah lebih gampang menyalahkan takdir. Lebih mudah nih mengatakan, memang udah jalannya, daripada jujur mengakui bahwa ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Contohnya adalah, ketika saya gagal usaha, mungkin bukan rezeki saya. Padahal nih, strategi bisnisnya kurang. Saya miskin karena Tuhan belum kasih rezeki. Padahal nih, mereka nggak mau mencari peluang atau meningkatkan keterampilan. Dengan berpikir seperti ini, seseorang tidak akan pernah berkembang karena merasa kegagalannya bukan tanggung jawabnya. Alih-alih belajar dari kesalahan, mereka menyalahkan takdir. Alasan ketiga guys, adalah budaya malas yang dibenarkan secara kolektif. Di beberapa masyarakat, ada pola pikir yang melegitimasi kemalasan dengan alasan religius. Contohnya seperti ini, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, yang penting ibadah. Padahal kan ilmu juga bagian dari ibadah guys. Jangan terlalu sibuk cari uang, nanti lupa akhirat. Padahal kan bekerja, menafkahi keluarga, itu juga bagian dari ibadah. Banyak orang hanya mengambil sebagian kecil ajaran agama dan menggunakannya untuk membenarkan gaya hidup mereka. Padahal tidak ada ajaran agama yang melarang manusia untuk berkembang, berusaha, atau belajar. Yang keempat guys, adalah faktor sosial atau lingkungan yang tidak mendorong pertumbuhan. Di banyak komunitas, orang-orang lebih suka berada di zona nyaman daripada menantang diri sendiri. Contohnya kayak, kalau kerja keras tapi tetap miskin, berarti bukan takdir saya untuk sukses. Atau, daripada capek-capek belajar, mending pasrah aja, toh kan hidup cuma sementara. Lingkungan yang malas akan membentuk generasi yang malas. Dan sayangnya, orang yang mencoba berkembang malah dianggap aneh atau serakah. Yang terakhir guys, alasan kelima adalah kurangnya pemahaman agama yang mendalam. Banyak orang memahami agama hanya dari apa yang mereka dengar, bukan dari belajar secara mendalam. Akhirnya, mereka lebih gampang menerima ucapan orang lain tanpa benar-benar mencari tahu maksud sebenarnya. Contoh yang sering kita dengar, saya dengar Ustadz bilang rezeki udah diatur, jadi gak usah terlalu berusaha. Katanya dunia ini cuma sementara, jadi gak usah terlalu kerja serius deh. Padahal, kalau dipahami lebih dalam guys, agama justru mendorong manusia untuk bekerja keras, menuntut ilmu, dan bertanggung jawab atas hidupnya. Semakin seseorang mendalami agamanya dengan benar, semakin ia akan paham bahwa usaha adalah bagian dari iman. Oke guys, untuk menghindari pola pikir yang menjadikan agama sebagai tameng, kita perlu mengubah cara memahami ajaran agama dengan lebih baik dan rasional. Ini adalah beberapa langkah yang bisa diterapkan. 1. Sadari bahwa agama tidak bertentangan dengan ilmu. Banyak orang masih berpikir kalau menuntut ilmu, bekerja keras, atau berinovasi itu cuma soal duniawi. Padahal sebenarnya semua itu juga bagian dari ibadah. Contohnya seperti kalimat, ilmu dunia itu nggak penting, yang penting ilmu akhirat. Ada kesalahpahaman di sini guys, karena ilmu dunia dan ilmu akhirat bukan dua hal yang bertentangan. Justru keduanya saling melengkapi. Yang menentukan adalah bagaimana kita menggunakan ilmu tersebut. Contohnya nih, kalau kita belajar matematika, lalu menggunakan ilmu tersebut untuk membangun tempat ibadah atau fasilitas sosial, bukankah itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi akhirat juga? Sebaliknya nih, jika seseorang belajar ilmu agama, tetapi menggunakannya untuk menipu orang atau menjalankan bisnis yang merugikan, bukankah itu malah menjadikannya sekedar ilmu duniawi yang tidak berpahala? Jadi kesimpulannya guys, baik ilmu dunia maupun akhirat
tidak bisa dinilai hanya dari bidangnya, tetapi dari bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan atau keburukan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang digunakan dengan niat dan tujuan yang benar. Kedua guys, ubah pola pikir. Dari pasrah ke berusaha sambil bertawakal. Ingat guys, bahwa agama mengajarkan usaha dulu baru tawakal. Jangan gunakan takdir sebagai alasan untuk tidak berkembang. Daripada bilang, saya miskin karena saya tidak ditakdirkan untuk kaya, lebih baik berpikir, saya akan berusaha sebaik mungkin dan biarkan hasilnya menjadi bagian dari takdir. Yang ketiga, bangun budaya introspeksi, bukan mencari alasan. Daripada bilang, saya gagal bisnis karena Tuhan belum kasih rezeki, lebih baik introspeksi diri. Saya gagal bisnis karena kurang strategi, besok saya coba cara lain lagi. Dan terakhir, keempat, gunakan agama sebagai motivasi untuk berkembang, bukan alasan untuk stagnan. Daripada bilang, harus bersyukur, gaji kecil gak masalah, yang penting halal. Lebih baik berpikir, saya akan mencari peluang untuk meningkatkan penghasilan yang tetap halal. So guys, agama seharusnya menjadi motivasi untuk berkembang, bukan alasan untuk diam di tempat. Jadi, jangan jadikan agama sebagai tameng untuk menutupi kemalasan kita dan atau menghindari tanggung jawab. Jangan juga gunakan dalil sebagai alasan untuk menghindari introspeksi dan perubahan diri. Masalahnya bukan pada agamanya, tapi karena kita sering menafsirkan agama dengan cara yang membuat kita nyaman. Beriman bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi berusaha sebaik mungkin sambil bertawakal. Jadi, apakah kita benar-benar beriman atau hanya menggunakan agama sebagai tameng kemalasan kita untuk menghindari tanggung jawab? Let's discuss down below. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video.